Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohikil Mahtum dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini untuk memenuhi tugas komunikasi lintas budaya, yaitu menjelaskan sedikit tentang prodi tersebut. Sebelum lebih lanjut, kalian harus tahu apa itu komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, dan makna antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan interaksi yang melintasi batas-batas budaya, termasuk perbedaan bahasa, nilai, norma, kebiasaan, dan cara berkomunikasi. Tujuan utama komunikasi lintas budaya adalah untuk memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang harmonis. Dalam komunikasi lintas budaya, penting untuk menyadari bahwa setiap budaya memiliki cara berkomunikasi yang unik, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Ekspresi wajah, kontak mata, kesuksesan komunikasi lintas budaya ditentukan oleh kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan gaya dan kebiasaan budaya lain, serta memiliki empati dan sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya memiliki beberapa tujuan dan rintangan. Ada beberapa tujuan komunikasi lintas budaya, yaitu satu, meningkatkan pemahaman antar budaya, yaitu membantu individu memahami perbedaan dalam nilai, norma, dan kebiasaan budaya lain sehingga dapat menghindari miskomunikasi atau konflik. 2. Membangun kerjasama global. Dalam dunia yang semakin terhubung, komunikasi lintas budaya penting untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, seperti bisnis, internasional, diplomasi, dan pendidikan. 3. Mengurangi stereotip dan prasangka. Dalam komunikasi yang terbuka, orang dapat menghindari stereotip dan prasangka yang sering muncul karena ketidaktahuan terhadap budaya lain. 4. Memecah masalah secara efektif. Dalam konteks profesional dan atau sosial, memahami perbedaan budaya dapat membantu dalam memecahkan masalah dan mencapai solusi yang lebih kreatif dan inklusif. 5. Meningkatkan toleransi dan menghargai keberagaman. Komunikasi lintas budaya dapat membantu individu atau kelompok menjadi lebih toleransi dan menghargai keunikan budaya lain. 6. Membentuk identitas global. Dalam era globalisasi, komunikasi lintas budaya membantu individu merasa menjadi bagian dari komunikasi global, sambil tetap mempertahankan identitas budaya masing-masing. Dengan kata lain, komunikasi lintas budaya berperan penting dalam mengatasi kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih baik di antara masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Tadi kita sudah membahas kelebihan dari komunikasi lintas budaya atau tujuannya. Sekarang kita membahas tantangannya yang berada di komunikasi lintas budaya, yaitu perbedaan bahasa. Bahasa sering menjadi hambatan utama dalam komunikasi lintas budaya. Kesulitan dalam memahami kosakata, dialek, atau tata bahasa yang berbeda dapat menyebabkan miskomunikasi dan salah tafsir. 2. Perbedaan nilai dan keyakinan. Setiap budaya memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda, dan ini dapat memengaruhi cara pandang serta reaksi terhadap situasi tertentu. 3. Perbedaan nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat nonverbal memiliki makna yang berbeda di setiap budaya. Misalnya, kontak mata yang intens mungkin diartikan sebagai tanda kepercayaan diri di beberapa budaya. 4. Stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok budaya lain dapat menghambat komunikasi yang efektif. Orang mungkin membuat asumsi tentang karakter atau niat orang lain berdasarkan latar belakang budaya mereka. 5. Perbedaan gaya komunikasi. Beberapa budaya cenderung memiliki gaya komunikasi langsung, sementara yang lain lebih tidak langsung atau indirect. Budaya yang lebih langsung bisa terlihat kasar atau tidak sopan bagi mereka yang terbiasa dalam komunikasi tidak langsung dan sebagainya.
6. Perbedaan pandangan terhadap waktu. Konsep waktu juga berbeda di setiap budaya. Ada budaya yang sangat menghargai ketepatan waktu, sementara budaya lain lebih fleksibel terhadap waktu. 7. Etnostrisme. Kecenderungan untuk menganggap budaya sendiri sebagai yang paling benar atau superior dapat menghambat komunikasi lintas budaya. 8. Perbedaan dalam hierarki. Beberapa budaya sangat menghormati hierarki dan status sosial, sementara budaya lain mungkin lebih egaliter. Ini dapat memengaruhi berbagai orang berinteraksi dan berbicara satu sama lain, terutama dalam situasi formal atau profesional. 9. Ketidakpastian dan ambiguitas. Beberapa budaya memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap ketidakpastian atau ambiguitas, sedangkan yang lain lebih menyukai struktur yang jelas. 10. Adaptasi budaya. Proses adaptasi terhadap norma-norma budaya baru bisa memakan waktu dan menimbulkan kebingungan. Tantangan ini memerlukan kesadaran, keterbukaan, dan upaya untuk memahami perbedaan serta mencari cara komunikasi yang efektif agar hubungan lintas budaya bisa lebih harmonis dan produktif. Kesimpulan dari komunikasi lintas budaya adalah bahwa komunikasi ini merupakan proses penting dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Melalui komunikasi lintas budaya, individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda dapat saling memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan lebih efektif. Meskipun ada berbagai tantangan seperti perbedaan bahasa, nilai, gaya komunikasi, dan stereotip, kesadaran dan keterbukaan terhadap perbedaan budaya dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Komunikasi lintas budaya mendorong toleransi, mengurangi konflik, dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang, baik dalam kehidupan sosial, bisnis, maupun diplomasi. Pada akhirnya, komunikasi lintas budaya tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dan memperkaya pengalaman antar budaya di dunia yang semakin beragam.